Halo teman-teman Green Lovers, jumpa lagi bersama dengan Asti di Gardenaya. Kali ini kita mau cerita, mau share tentang berkebun yang kita gunakan. Kita menggunakan berkebun organik. Jadi memang organik itu menggunakan bahan-bahan yang alami, menggunakan bahan-bahan yang bukan kimiawi. Jadi nanti kita akan lihatkan prosesnya yang sudah kita lakukan, mulai dari menyemai, dari benih, terus peremajaan ataupun sampai panen. Nanti kita akan lihatkan ya teman-teman. Jadi memang kondisi sekarang memaksa kita harus di rumah aja. Nah, kita menawarkan salah satu alternatif solusi, dan ini juga pastinya sehat dan murah karena kita sudah mencobanya. Jadi karena kan kita tahu makanan, sayur-sayuran kita dapat tuh biasanya kalau kita dapat di pasaran, mereka ya kita nggak tahu ya, bisa ada itu mengandung pestisida atau ya pupuk-pupuk kimiawi. Nah, dengan cara ini kita bisa mengontrol, kita bisa tahu apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Yuk teman-teman, kita lihat yuk. Ya teman-teman, ini sekarang kita sampai di pos yang untuk penyemaian. Jadi memang di sini kita sudah ada ya benih-benih. Jadi emang namanya sayur biasanya sih kita pakai biji ya dengan benih yang ada. Jadi di sini ya mungkin sekalian pengenalan teman-teman, ini biji kangkung, benih kangkung. Jenisnya macam-macam ya. Lucu ya kalau benih-benih ini, ada kacang panjang. Nah, jadi ini juga biasanya kita gunakan tray ini untuk menyemai. Jadi emang menggunakan tray ini ya lebih baik sih untuk mengontrol. Kita bisa lebih fokus pada penyemaian, pada bibit itu, penyiramannya juga, haranya juga terpusat pada ke benihnya. Jadi ntar dimasukin di tanah, ya udah tinggal taruhin tiap lubang ini dengan benihnya. Bisa bermacam-macam teman-teman, bisa beda-beda juga, silahkan untuk kebutuhan yang senangi. Nah setelah itu, nah ini yang kita buat. Nah ini emang contohnya yang kita pakai pot, karena di sini kita juga banyak punya pot-pot kecil ya untuk terarium untuk kerjaan yang lain. Jadi ini benih kita ambil dari benih pepaya yang kita makan. Jadi biji pepaya kita makan, jangan dibuang ya teman-teman ya. Ini bisa kita tanam lagi. Jadi ini pepaya California nih yang kemarin saya beli di tukang sayur. Luar biasa, hampir 100% lah ini tumbuh. Ini ada tempat lain juga saya semaikan. Tuh cukup baik dia. Jadi ini sekitar semingguan ya, 1 minggu 10 harian lah dia sudah sebesar ini teman-teman. Kemarin saya semai di tanah, terus ya kita pindahin satu-satu untuk dia bisa beremajaan. Lucu ya. Ini teman-teman dari biji yang teman tanam terus bisa tumbuh jadi pohon, itu kan luar biasa ya. Nah ini salah satu dengan menggunakan tanah. Nah ini kita ada juga yang kita siapkan untuk hidroponik. Jadi memang teknik bertanam itu ya ada macam-macam ya teman-teman. Bisa dengan organik, dengan menggunakan tanah, dengan ada salah satu lainnya nih dengan hidroponik. Jadi hidroponik ini dia tidak menggunakan tanah. Di sini menggunakan ini rock wool namanya. Terus ya untuk hara makanannya itu suplai dari luar, memang dari ya biasanya digunakan AB mix. Ini jenis-jenis lettuce ya, jenis-jenis lada, yang merah, yang hijau. Teman-teman, jadi emang harus terjaga itunya ya, basahnya, lembapannya kalau untuk menggunakan hidroponik ini. Kalau tanah biasanya kan kita gunakan ya campuran seperti ini nih. Ini medianya nih ada sekam, ada tanah, ada pupuk kandang kita gunakan. Sekamnya pun ya bisa sekam sekam apa yang mentah begini atau yang bakar. Itu teman-teman, nih sawi putih ya, sawi daging bilangnya, Dakota. Dan ini sekitar 3 mingguan udah remaja, siap menuju pembesaran untuk menuju panen sekitar ya 2-3 mingguan lagi. Sawi Dakota sih dari brand benihnya. Kayak gitu teman, kita beralih lagi ke tempat yang lain. Yuk. Nah, welcome to our raised bed. Jadi, nah untuk menanamnya juga, teman-teman ya banyak wadahnya. Teman-teman bisa di tanah langsung atau dibuat seperti ini raised bed atau di dalam polybag. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan
keadaan teman-teman di rumah, misalnya nggak ada tanah, nggak ada nggak ada lahan seperti itu, ya teman-teman bisa menggunakan hidroponik atau menggunakan polybag, salah satunya yang kita akan nanti kita lihat lagi. Jadi memang kalau polybag itu solusi ya, teman-teman bisa taruh di mana aja ya, bisa taruh di lantai, bisa taruh misalnya punya dak di atas yang tidak terpakai, itu juga bisa untuk berkebun sayur. Nah ini salah satunya dengan di tanah, tapi tanahnya pun kita raise, kita naikkan, istilah raise bed. Jadi ini materialnya pun kita gunakan yang ada kita punya ya. Terus kita naikkan. Jadi kita di sini tidak menggali-gali tanah memang teman-teman. Jadi kalau misalnya punya tanah, kita gali-gali, itu jadi lahan. Nah ini dengan solusi raised bed ini salah satu solusi, kita nggak usah menggali-gali, tapi kita naikin. Nah ketinggiannya juga harus kita perhatikan, ketinggiannya sekitar ya minimal 20 cm, lebih tinggi lebih baik. Namun ya bahan media tanah juga lebih banyak. Nah sekarang ini tanaman kita lihat, ini sawi ya teman-teman. Ini sawi hijau, sawi yang biasa kita makan untuk Indomie sih ya. Nah ini sudah sekitar di dalam raised bed ini sudah sekitar semingguan. Nah umurnya sebelum dia pindah itu sudah sekitar 3 mingguan. Jadi emang syarat untuk dia bisa pindah ke tempat yang lebih besar itu daunnya itu minimal ya sekitar 3 sampai 4 daun sejatinya. Kalau di daun sejati ini yang kan di awal kan dia akan tumbuh lembaganya itu. Nah itu tuh daun belum sejati, dia akan luruh, dia akan tumbuh ya selanjutnya daun ketiga dan keempat itu daun sejatinya teman-teman. Nah seperti itu ya, udah seger nih, kemarin habis dipindahkan ya kan. Kita juga kondisinya ini kita kasih paranet, di atasnya juga nanti kita tutup juga, ini bisa dibuka tutup. Jadi emang untuk minimalisir si ya pengunjung-pengunjung gelap seperti hama-hama, kupu-kupu itu yang biasa kupu-kupu cantik tapi ya dia bertelur ya menjadi ulat seperti itu teman-teman. Terus di sini juga ya banyak lah kayak bekicot, itu harus hati-hati karena ini di tanah ya. Bekicot, keong itu dia gampang naik, dan itu ya kalau di sini sih pelanggaman kita hama terbesar itu yang paling itu si bekicot, seperti bekicot. Jadi dia daun-daun mudanya tuh dia habiskan dalam semalam biasanya. Itu teman-teman. Ya untuk perawatan udah cukup mudah ya kalau di sini karena kita sudah kondisikan hama gulma itu juga nggak terlalu banyak lagi tumbuh dan hanya perlu pemupukan lagi. Pemupukan itu ya di sini sih sebenarnya tidak ada pupuk kandang ya, si kotoran hewan dari kambing itu sudah jadi haranya. Dan untuk pemeliharaan selanjutnya kita beri perlakuan itu kayak pupuk kandang lagi atau pupuk organik cair. Kita beri juga ya, itu pupuk yang kita bisa buatkan sendiri dari kompos dari sampah rumah tangga. Kayak gitu teman-teman, kita lanjut ke proses yang lain. Kita ada satu area lagi yang untuk menunjukkan yang sudah siap panen nih teman-teman. Oke, yuk. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kebun kita yang lain. Nah, di sini kita lihatkan macam metode-metode ya, cara-cara tempat untuk berkebun. Jadi salah satunya ini, nah ini kita bikin sendiri ya teman-teman dari paralon, tapi kita isi tanah. Jadi dia sistem vertikultur sekarang lagi ngetren. Jadi ya karena semakin lahannya semakin sempit di perkotaan, jadi orang membuat itu vertikal. Jadi ini dibuat kita ini dari pot, kita kasih kangkung di sini, kita ada selada, dilubang-lubangin si paralon, dan di bawah ada kangkung lagi. Cukup banyak ya, dalam satu luasan sekitar diameter 40 ini kita bisa dapat banyak makanan nih. Bentar lagi disiap panen kangkung karena cukup sangat cepat lah dia, kita bisa panen sekitar 14 harian aja itu udah bisa panen. Nah yang lainnya ya di sini kita di tanah, jadi emang ada lahan kosong gitu, kita sulap menjadi tempat berkebun organik juga. Nah di sini pepaya. Ini kalau teman-teman suka daun pepaya, ini siap dimasak, tinggal dipotelin ataupun ya ditunggu untuk dapat buahnya. Ini ada pepaya Jepang, ini juga enak banget dimasak. Terus ya ini ada paria, ada pare. Teman-teman bisa lihat nih, cukup udah, ini sudah kedua kalinya nih, udah ada buah-buahnya udah muncul, bunganya juga banyak. Dan tahu nggak teman-teman, bunganya nih wangi loh. Wangi banget nih, udah ada yang besar nih. Dan cukup cepat kalau teman-teman
mau suka pare, nih tanaman salah satu yang recommended buat untuk ditanam karena cukup cepat menghasilkan dan tidak, dia hama juga mungkin karena pahit, tanaman hama-hama juga nggak terlalu suka. Sini ada gambas, oyong, udah mulai naik. Nah ini kita pakai di polybag kalau yang gambas ini, kan. Sementara kalau yang pare kita taruh di ban bekas. Ya teman-teman, kalau misalnya dapat ban atau punya ban bekas itu dimanfaatkan, bisa untuk berkebun ya. Nih kita warna-warnain dulu, kita cat biar menarik. Ini yang putih ada biru, itu tempat kangkung. Terus ada bayam. Ini juga labu. Ini labu nih, dapat labu dari ya kita makan, kita tanam lagi. Ya dia ini bisa kita makan, pucuknya juga enak ya. Atau kita tunggu buahnya. Ini karena emang merambat, dia harus disiapkan untuk rambatannya gitu teman-teman. Nah ini satu lagi, magical tree. Nah ini udah sekarang terkenal ya, referensi banyak di YouTube, di googling untuk mengenai kelor, dari pembuatannya masker, dari kue-kuehan, itu sangat luar biasa khasiat kelor. Nah ini juga ubi, ada ubi telo di sini dibilangnya. Daunnya ya tinggal direbus aja udah enak banget untuk penyetan teman-teman. Ada singkong, keren ya. Ini kolaborasi dengan ibu saya, memang dia suka berkebun juga. Tuh ada bayam merah, di situ ada cabai, nanti di situ sedang disemaikan. Asik kan teman-teman? Kita beraktivitas berkebun, sehat dan juga murah dan menyenangkan seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini saya juga mix dengan tanaman refugia. Kalau teman-teman pernah dengar, ini namanya refugia. Jadi ini bunga-bunga ini ya selain menambah kecantikan, nambah keindahan dari kebun kita, dan juga dia itu mengundang predator menjadi tempat hidup, ataupun mengundang binatang-binatang yang bisa mengusir atau memakan bahkan hama-hama yang tidak kita inginkan. Di sini ada ruelia. Jadi ya usahakan bunga-bunganya yang berwarna, itu yang mengundang serangga-serangga yang baik ya. Di sini ada marigold. Nah ini sudah saya punya 2 di sini kemarin, jadi siap berkembang nih, dikit lagi nih. Nah ini juga mudah sekali ditanam. Terus di sini ada jengger ayam, celosia. Wah ini cepat semua saya tanam dari biji kali ini. Ya dari biji semua, kecuali yang ruelia ungu itu dari setekalnya aja gampang. Ya ini tinggal diambil dari bijinya lagi, bisa tumbuh lagi nanti. Asik kan? Sini ada juga herbs kita tanam. Ada si serai, ada buaya, ada kencur, ada kunyit juga di situ. Ini sangat bagus nih buat kulit. Dan juga ini penyerap udara yang paling oke nih untuk di ruangan. Banyak manfaatnya. Oke teman-teman, ya tadi salah satu metode yang di tanah ya. Metode tanah atau vertikal, ada yang di vertikultur juga, di vertikal. Nah ini salah satunya lagi yang tadi saya sudah sempat bilang di polybag atau ya plastik pot seperti itu. Nah teman-teman ini tadi, oh ya traynya seperti ini. Wah ini lagi belum kita semai. Ya bisa kayak gini. Nah ini kan dari pot-pot kecil. Ini ada bayam. Ya kita semaikan. Nanti habis setelah pindah dari pot-pot kecil itu ya kita pindahkan ke polybag yang lebih besar. Seperti itu. Nah ini kangkung. Nah kalau kangkung memang karena dia ke atas ya pertumbuhan, jadi kita bisa tanam banyak nih dalam satu polybag teman-teman. Wah ini salah satu dapat hama. Oh lagi kosong. Nah ini nih dia paling jago nih makanin tanaman-tanaman muda. Tapi itu bagus kayak untuk dibikin kompos. Kangkung bisa banyak. Ini sebentar lagi nih sekitar kemarin sudah sempat potong-potong sih itu bikin sayur. Keren kan, asik banget nih kalau kayak gini. Coba teman-teman lihat nih. Nih, siap panen ini bentar lagi. Ya ini ada juga kacang panjang. Kacang panjang kalaupun dia panjang, ya jadi kita harus siapkan rambatannya. Tuh teman-teman, dengan polybag aja nggak susah kok teman-teman. Jadi ya kenali, pelajari tanahnya seperti apa, rumahnya, pekarangannya, cari metode atau cara-cara yang cocok dan mudah untuk dipakai. Jadi jangan pikir aduh susah berkebun, ya jangan susahnya dulu. Jadi pikirkan aja dulu dan cari solusinya yang baik.
Nah, teman-teman, ini salah satu tanaman lainnya. Ini kita ada tomat di sini. Jadi emang tetap kita gunakan polybag. Sini kelihatan nih medianya ada kayaknya kambing. Itu jadi pupuk yang sangat bagus ya, makanan yang buat si tanaman. Nah, kenapa kita taruhnya agak beda-beda nih? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu juga ya teman-teman harus kenali tempatnya teman-teman berkebun. Jadi tanaman itu dia sukanya matahari. Kalau sayur-sayur itu dia sukanya ya memang harus matahari banyak ya, matahari langsung. Jadi ya cukup dia untuk berfotosintesis. Karena untuk Surabaya ini emang cukup panas. Jadi ya seperti ini kita kasih paranet ya untuk mengurangi intensitas cahaya matahari dan juga mengurangi angin. Jadi angin kemarin sih sempet kok cukup kencang ya. Jadi patah-patah tuh daun. Jadi bukan hanya hama ya. Jadi ya angin itu juga bisa jadi kendala kita berkebun. Nah, ini kan udah cantik-cantik. Jadi juga untuk mencegah binatang-binatang, hama-hama untuk masuk. Tuh teman-teman nih, tomatnya asik ya. Ya, tomat kan dia karena dia tidak kuat. Kalau semakin tinggi dia batangnya itu tidak berkayu. Jadi harus disiapkan untuk rambatannya seperti ini. Supaya dia bisa bagus. Udah lihat kan betapa segernya hasil kebun kita sendiri. Tuh. Nah, jadi teman-teman kalau boleh menyimpulkan sih, kalau kami yang dari yang sudah kita beberapa metode yang kita kerjakan, kita praktekkan, ya polybag ini sih rasanya yang menurut kita itu yang paling mudah ya, mudah, murah dan pastinya sehat dan menghasilkan. Nah, ini kita lihat di sini beberapa fase ya di sini yang masih remaja ya, dari habis pindah rumah nih juga dari semai. Nah, ini di sini kita menggunakan polybag yang lebih kecil. Ini sekitar ukuran 15 cm. Medianya juga sama ya, kompos, sekam dan si tanah. Ini yang 15 cm, ini yang sekitar 25 cm nih teman-teman. Si selada nih sudah cukup besar. Tanah-tanahnya di sini. Nah, terus ini si sawi tadi. Ini tadi kita siap panen nih teman-teman. Kita panen yuk. Oke teman-teman, kita siap panen nih. Kita cari yang besar dulu ya. Jadi ya kita panen yang sudah kira-kira ya cukup besar. Ya kalau sawi sih ya bisa kita potong semuanya. Keren ya. Ambil 2. Nih teman-teman pun bisa langsung makan, dimasak ataupun dibikin smoothie ya, jus. Nah, ini nih asik kan, bisa berkebun, bisa makan dari hasil kebun kita sendiri. Tuh. Siap dimasak. Nah, dari kemarin sudah mau dipotong tapi nunggu-nunggu biar banyak dulu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan, silahkan tulis di komen. Nanti kita akan coba balas. Mungkin ya bisa teman-teman yang lain juga bisa saling membantu. Jadi begitu teman-teman. Selamat berkebun, selamat beraktivitas di rumah aja. Dan subscribe, like, and comment, dan tombol loncengnya ya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat.